Halo Bung Rocky, seperti janji kita tadi pagi, kita akan ngobrolin soal Kaisang dan Gibran nih, dua pangeran dari Solo ya. Kemarin kan kita singgung juga soal politik dinasti dan kita sebenarnya tone kita kemarin kita bicaranya dinasti itu sesuatu yang netral saja gitu ya. Nah, tapi yang menarik sekarang ini kita akhirnya tahu apa sebenarnya target dari Kaisang untuk masuk ke dunia politik. Ini sudah dibocorkan oleh Gibran bahwa dia maunya di eksekutif. Kalau di eksekutif itu kan orang tahu, oh berarti kamu mau ke Solo dong, wali kota Solo setelah Gibran nanti jadi gubernur, kan begitu. Dan yang menarik itu ada bocoran dari Sandiaga Uno bilang bahwa dia dapat bocoran Kaisang mungkin akan gabung ke Gerindra gitu. Nah, ini orang kemudian kait-kaitan loh. Kemarin Pak Prabowo baru saja ketemu dengan Gibran di mana di Loji Gandrung di rumah dinas wali kota Solo dan menyatakan mendukung Gibran untuk maju sebagai gubernur baik di Jawa Tengah maupun di Jakarta. Apa ini sebenarnya Bung Rocky yang terjadi? Coba kita lihat preteksnya atau latar dari peristiwa-peristiwa ini. Semua itu kalau kita cari highlight-nya, kita akan temukan satu unsur di dalam politik Jokowi, yaitu ketagihan kekuasaan. Jadi karena ketagihan, maka dipaksa sebetulnya upaya untuk secara cepat-cepat mengajukan dua nama itu, Gibran dan Kaisang. Dulu kita tahu Pak Jokowi menganggap sebaiknya Gibran dan Kaisang tidak usah ikut track saya sebagai politisi itu di awal-awal. Lalu orang mulai melihat bahwa tidak mungkin itu terjadi karena Jokowi kita bisa prediksi sebetulnya dari pertama dia akan ketagihan kekuasaan. Nah, orang yang ketagihan kekuasaan memerlukan peralatan politik. Sialnya Pak Jokowi tidak mampu untuk menunjukkan kapasitasnya memimpin PDIP misalnya tuh, atau mengambil alih PSI yang sangat mungkin juga didesain untuk Kaisang atau Gibran pada waktu itu tuh. Kenapa? Karena ujian publik tentang etika Pak Jokowi gagal. Lain kalau di awal Pak Jokowi mengatakan saya presiden kepala negara, saya akan bersikap imparsial di dalam soal bisnis tuh. Nah, justru dalam soal bisnis ini catatan pada Jokowi itu berat karena dia tetap oleh pandangan dunia, kalau lokal mungkin bias, tapi dunia internasional menganggap Jokowi memang dituntun oleh semacam ersat kapitalisme. Kalau kita pakai istilah zaman dulu Junioro, orang Jepang yang menunjukkan bahwa para kapitalis Indonesia itu bukan kapitalis yang berupaya dari bawah membangun industri. Mereka cuma kapitalis yang ngambang doang, yang palsu, karena hanya ingin mendekat pada kekuasaan. Kalau dia kapitalis murni, dia tumbuh karena akumulasi primitifnya tuh, bukan karena dekat dengan kekuasaan. Nah, era Jokowi, kapitalisme yang kita sebut oligarki sangat dekat dengan kekuasaan, dan itu yang membuat Jokowi hilang auranya sebagai negarawan atau kepala negara karena dia hanya dikendalikan. Jadi ini catatan yang harus kita ucapkan dengan jujur secara analitis akademis bahwa Jokowi bukan seseorang yang pada akhirnya bisa menuntun dinastinya itu. Jadi dinasti Jokowi, entah Kaisang, entah Gibran dalam pengertian profesional, itu juga akan dititipkan pada oligarki yang sama pada akhirnya kan. Jadi itu masalahnya. Lain kalau Gibran misalnya memimpin bekas jadi DPD PDIP, itu lebih matang sebetulnya. Demikian juga Kaisang. Nah, sekarang isunya adalah saudara Kaisang punya harta banyak sekali itu, menguasai 60 perusahaan. Itu catatan yang sudah diedarkan di mana-mana. Dan biasa aja di dalam upaya untuk merekrut pemimpin harus dibuka tuh dari mana sumbernya. Apakah itu money laundering, apakah itu buyback, apa segala macam, supaya transparan. Jadi saya anjurkan sebelum kasak kusuk ini mau Kaisang masuk Gerindra atau Gibran masuk Demokrat, itu urusan mereka tuh. Tetapi harus betul-betul dilayani itu. Gibran masih ada soal atas laporan dari Ubedillah tentang insider trading misalnya. Itu harus diteruskan laporan itu supaya bebas. Nah, kalau Kaisang yang punya 60 perusahaan dan Gibran yang masih statusnya dilaporkan oleh Ubed itu tiba-tiba masuk dalam wilayah politik, orang menganggap bahwa ini mau cari perlindungan juga akhirnya kan. Jadi saya mengerti itu dua anak muda ini ingin meniti karir
dalam politik. Maka saya anjurkan titilah dengan cara yang beradab, titilah dengan cara etis itu. Kalau saling kirim sinyal itu ya Kaisang mau jadi, nggak ada soal. Bilang aja adik saya Kaisang mau jadi wali kota, saya ingin mencalonkan jadi gubernur, maka saya akan fight. Dan di dalam upaya fight di wilayah publik, transparansi adalah kata kuncinya, itu transparan soal itu. Kalau enggak, orang akan anggap, oh mumpung ayah Anda masih presiden, maka Anda berlindung di balik peralatan tersisa yang masih punya presiden. Jadi saya anjurkan itu sebagai bukan untuk mengarahkan, tapi untuk mengembalikan etika politik di dalam kebudayaan politik bangsa ini atau negeri ini. Kemarin kita juga bahas bahwa tidak bisa dihindari. Kemudian ada seorang politisi dan kemudian melahirkan anak-anak yang jadi politisi, dan itu hak seorang warga negara yang nggak bisa kita halangi. Yang kita persoalkan itu adalah bagaimana prosesnya gitu. Dan kan kita lihat nih tiba-tiba misalnya ketika mendengar Kaisang misalnya mau menjadi masuk ke dunia politik, semua partai politik berlomba-lomba menyatakan menampung akan memberikan karpet merah, ada bilang karpet biru sesuai dengan warna partainya lah masing-masing gitu ya, ada karpet hijau. Begitu juga dengan Gibran ketika dia menyatakan akan maju ke gubernur, semua partai juga berlomba-lomba akan memberikan dukungan. Harusnya kan jangan bicara soal dukungan, tapi mari bicara dengan serius, apakah orang seperti Gibran itu memang sangat sukses di Solo dan kemudian dia layak dipromosikan untuk menjadi gubernur, apakah kemudian orang seperti Kaisang itu dengan jam terbang semacam itu dia juga layak untuk menjadi wali kota Solo karena dia ingin menjadi eksekutif. Harusnya kan kita bicaranya seperti itu kan. Ya, itu yang saya anjurkan. Ini Gibran ini anak muda dan gairahnya bagus, Kaisang juga begitu. Jadi kalau dia dielulukan, itu artinya nggak ada yang jujur di situ. Ya. Saya misalnya kalau saya ingin dengar dari saudara Kaisang maupun Gibran mengatakan, jangan puji saya minta diuji. Kan itu jadi kelihatan grip dia pada political ethics gitu kan. Jadi kalau itu dia ucapkan, maka orang akan ini orang ada prinsip juga ya. Tapi kalau tiba-tiba karena pujian itu lalu basa-basi, oh iya terima kasih, mudah-mudahan doakan ya, itu artinya ada yang palsu di dalam watak seseorang yang mau jadi pemimpin. Jadi kita mau dorong anak-anak muda ini, banyak betul anak muda di Indonesia yang kapasitasnya bagus untuk memimpin. Kebetulan yang tersorot media adalah anak-anak presiden tuh. Padahal beberapa dosen muda di Universitas Riau, di Bau-Bau, di Ternate itu pinter. Yang memang nggak tersorot media tuh. Kan mestinya media itu me-watch potensi leaders kita di 10 tahun ke depan. Bukan cuma muter-muter di antara elit yang ada tuh siapa yang mungkin jadi presiden. Nah, itu pasti itu dari grupnya Partai Demokrat, karena ada Pak SBY, dari grupnya Gerindra, karena ada Pak Prabowo, grupnya PDIP, karena ada Ibu Mega, sekarang ada grupnya Pak Jokowi, karena dia adalah presiden. Jadi muter di situ. Media mestinya sorot bagaimana seorang bupati dengan tajam mengevaluasi politik Jakarta, Bupati Meranti maupun Bupati Halmahera itu. Kan itu potential leader sebetulnya kan. Dan demikian juga anggota-anggota DPRD di tempat-tempat yang lain tuh. Di Jawa Barat ada anggota DPRD yang betul-betul kualitasnya luar biasa. Saya panel dengan dia dan dia ngerti tentang public policy, politik dunia, filosofi segala macam. Dan kita tahu bahwa di situ ada pemimpin muda tuh. Nah, radar pers itu mesti sampai di situ. Bukan hanya karena mau cari sensasi lalu tiba-tiba ini bakal jadi, karena itu partai-partai buru-buru pesan tiket semua pakai private jet turun di bandara Solo untuk bertemu dengan dua anak presiden. Kan konyol berita semacam itu kan. Ya. Dan sebenarnya kan seperti Anda tadi singgung ya di tadi pagi perbincangan, kita tahu orang seperti Gibran ini menunjukkan ya kualitas yang berbeda. Dia berani bertemu dengan Anda, datangin Anda, kemudian juga bertemu dengan Anies, dan dia mendatangi Anies loh ya, bukan beda dengan menteri-menteri yang mendatangi Gibran ke rumah dinasnya gitu. Dan kemarin saya juga membaca bagaimana dia bisa bersikap dengan santai ketika ada orang yang mengkritik bapaknya gitu dan kehilangan pekerjaan, dan dia bahkan bersedia mencarikan tempat pekerjaan baru. Ini kan sebenarnya potensi-potensi ini bagus. Dia artinya dia bisa dengan rileks menyadari adanya perbedaan-perbedaan gitu. Iya, jadi mesti ada tim yang mengasuh saudara Gibran ini nih. Mesti ada tim yang mengasuh Kaisang. Mesti ada tim yang mengasuh anak dari
bupati di Halmahera, anak dari macam-macam, atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Itu yang saya maksud tuh, bukan soal favoritisme, tapi kader kita banyak sebetulnya tuh. Gibran datang ke tempat saya, itu nggak saya undang, tiba-tiba dia datang. Besoknya saya dibombardemen, lu dapat duit berapa Rob dari istana? Itu kan ngaco. Jadi orang udah berpikir bahwa itu pasti soal uang. Padahal anak ini datang bukan dengan bawa uang, dia datang dengan bawa pertanyaan tuh. Apa masa depan Indonesia? Bagaimana kalau Indonesia itu dikembalikan pada kepemimpinan anak muda itu? Maka dia ngobrol dengan saya terangkan semua hal tuh. Demikian juga kalau dia ketemu Anies kan. Demikian juga kalau Gibran ketemu AHY misalnya kan. Jadi ini percakapan dari satu lapisan generasi yang tahu bahwa Indonesia harus ditulis ulang dan ditemukan ulang. AHY tentu belajar dari ayahnya dan merasa bahwa dia paham demokrasi. Gibran kurang belajar dari ayahnya tentang demokrasi. Gibran tahu kasak-kusuk di istana, karena itu saya bongkar juga dan dibilang iya itu banyak kasak-kusuk. Tetapi dengan pengetahuan itu justru kita pastikan ada generasi yang paham keadaan sekarang itu. Puan Maharani tentu tahu apa yang terjadi di internal PDIP. Tidak semua orang di PDIP itu satu suara terhadap Ibu Mega misalnya. Tapi Puan juga mesti dilatih untuk masuk di dalam pembicaraan yang agak abstrak. Kalau pemimpin ke depan itu dia mesti duel dengan konsep. Kan itu intinya kan. Saya cuma mengambil posisi sebagai kritikus sekaligus sebagai ya sebut aja sebagai pendidik atau guru untuk menerangkan hal-hal yang sifatnya nilai. Kenapa? Karena nggak ada yang ambil fungsi ini kan. Yang ada adalah corok-corok atau macam-macam yang setiap hari menyiram publik itu dengan provokasi itu, dan provokasi dangkal kan. Di buzzer maupun segala macam fasilitas yang ada di sekitar Jokowi itu sayang sekali hanya diisi oleh para demagog, bukan para pedagog tuh. Ya. Nah, jadi saya ketika tadi mendengar pernyataan Anda tadi bagaimana kita berpikir tentang masa depan bangsa ini, saya jadi termenung karena tadi pagi misalnya saya membaca berita-berita di dunia internasional, ada peristiwa di India. Kebetulan kenapa India ini menarik buat saya karena dia juga negara seperti kita, negara demokrasi terbesar di dunia ya. Dan kita berada di peringkat berikutnya gitu setelah Amerika Serikat. Tapi ada tanda-tanda juga demokrasi di India itu juga mengalami kematian juga. Gitu. Kenapa? Karena di bawah Modi ini kemudian konflik sektarian luar biasa. Dan saya baru membaca tadi ada sejumlah siswa yang ditangkap karena nonton film dokumentasi ketika dia masih jadi menteri besar di sebuah negara bagian yang waktu itu ada konflik sektarian antara umat Islam dan Hindu gitu. Nah, ini juga saya melihat wah ini bakal ada tanda-tanda kematian juga di kita dengan varian yang berbeda, juga ada tanda-tanda demokrasi akan mati juga. Kenapa? Karena banyak pengamat asing yang sudah mulai menulis bahwa Jokowi ini sudah mulai bergerak menjadi otoriter gitu, Bung Rod. Ya, untuk yang ngomong tuh pengamat asing. Kalau kita yang ngomong itu masih harus dibully kan. Ya. Pengamat asing nggak ada kepentingan dengan masa depan Indonesia. Mereka punya kepentingan untuk mengevaluasi proses demokratisasi di Indonesia. Jadi pengamat asing pasti sangat objektif untuk menilai bahwa Jokowi itu punya jejak meninggalkan jejak otoritarianisme. Modi jelas dia otoriter karena memanfaatkan mayoritas Hindu untuk mendukung politiknya, dan itu yang membahayakan demokrasi. Dan semua orang menulis keras tentang sikap Modi berapa tahun lalu ketika dia masih jadi gubernur dalam satu kerusuhan etnis yang basisnya agama itu. Jadi Modi juga akan diingat sebagai orang yang dipilih secara demokratis, tetapi dia punya komorbid yang sifatnya manipulatif. Dan itu terlihat ketika pemerintahan Modi itu atau intelijen Modi itu melarang beredarnya video yang udah beberapa tahun lalu di mana Modi dianggap terlibat dalam memprovokasi atau tidak mau menyelesaikan hal yang tidak demokratis di era ketika dia jadi menjadi menteri besar negara bagian waktu itu ya. Menteri besar negara bagian itu kan. Jadi melarang siapa yang bikin melarang BBC untuk menyiarkan record dari Modi dengan anggapan itu bias. Ya, kalau bias ya bantah aja dengan cara bias kan. Tapi hak publik untuk tahu reputasi Modi itu penting, jangan dilarang oleh pemerintah. BBC lakukan itu sebagai dokumenter, oke. Hal yang sama ada pada Pak Jokowi juga, secara diam-diam pemerintah melarang beredarnya Jokowi undercover. Kan ada kan soal itu yang ditulis oleh siapa yang kemudian juga Pak Menteri yang kemudian mempersangkakan ijazah Pak Jokowi lalu ditutup semuanya tuh.
ini nggak mungkin ditutup, satu waktu juga akan dibuka, sama dengan di India itu yang peristiwa yang berlangsung 10 tahun lalu dibuka lagi oleh BBC dalam bentuk dokumenter. Bagaimana kalau BBC internasional misalnya membuat dokumenter tentang Jokowi dan dimasukkan di situ soal ijazah palsu yang sampai sekarang orang masih menduga benar apa enggak tuh, karena nggak ada klarifikasi istana. Demikian juga soal buku yang Jokowi undercover yang akhirnya lenyap, padahal sebetulnya itu buku yang bisa dibahas secara akademis. Jadi hal-hal semacam ini yang mengingatkan kita bahwa betul Indonesia demokrasi is dying gitu kan. Dan saya kira bagian-bagian ini yang orang anggap, kalau saya bicara dengan wartawan luar negeri, terlihat bahwa mereka juga ada pada kesimpulan yang sama, melihat bahwa Indonesia kok dikendalikan oleh macam-macam. Pak Luhut baru minta supaya hentikan OTT, tapi Pak Luhut mesti terangkan lebih jelas supaya orang mengerti, oh maksudnya supaya ada ketegasan hukum itu. Dan itu yang nggak terlihat, orang cuma anggap ya Pak Luhut berarti nggak mau orang-orang yang bermasalah itu ditangkap. Jadi itu juga menimbulkan kontroversi kan. Kan mestinya Pak Jokowi yang datang di depan publik mengatakan yang dimaksud Pak Luhut idenya adalah ini, supaya Pak Luhut itu tahu bahwa dia punya presiden, bukan dia sendiri yang presiden. Karena sekarang orang anggap Pak Luhut yang presiden kan. Jadi hierarki itu mesti terlihat. Demikian juga Pak Tito yang kelihatannya mulai menegur supaya pejabat daerah nggak usah diperiksa lah, didampingi aja tuh. Jadi satu paket yang orang sebutkan bahwa Indonesia sedang creeping ke dalam otoritarianisme. Jadi creeping otoritarianisme, otoritarisme yang merangkak pelan-pelan kan, itu yang terjadi. Jadi sekali lagi sinyal itu yang kita bisa baca sebagai pemburukan atau yang sering kita sebut political decay, pembusukan politik di negeri ini. Ya, dan saya kira demokrasi itu bukan take it for granted gitu. Demokrasi itu harus kita perjuangkan gitu. Dan saya kira kita melihat tanda-tanda itu bukan hanya di Indonesia, tadi kita singgung India ya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar juga di dunia. Ada tanda-tanda seperti itu tadi, demokrasi mati itu yang itu kan sudah ada bukunya ya, How Democracies Die gitu ya, bahwa nggak boleh itu kita take it for granted itu, oh kita sekarang udah demokrasi. Ya itu yang orang luar melihat juga Indonesia ada di dalam arah itu tuh. Dan orang, kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari luar, pengamat maupun jurnalis dari luar, mereka bertanya-tanya kok Indonesia doyan banget ya bikin perpu ya. Dan mereka juga mengintip bahwa bertanya apa benar, bertanya ke saya itu apa benar, bayangkan orang luar, wartawan asing menduga ada upaya untuk menunda pemilu dengan perpu. Mereka mulai kasak-kusuk bertanya, ada banyak pakar HTN yang sekarang disewa negara untuk membenarkan penundaan pemilu tuh. Nanti ada iming-iming uang, gaji atau bonus segala macam, atau ada yang mungkin dijanjikan nanti istana akan angkat Anda jadi guru besar asal Anda lakukan sosialisasi pentingnya penundaan pemilu segala macam kan. Jadi ini isu udah bocor kemana-mana, terkendali mungkin dalam bentuk rumor atau analisis. Tetapi faktanya orang nggak lagi lihat Indonesia ada di dalam demokratik imperatif atau ada dalam track demokrasi. Itu sayangnya tuh. Padahal Indonesia udah pernah dicatat sebagai negara yang sedang menuju demokrasi. Sekarang batal ide demokrasi di tangan Pak Jokowi. Dan kita mesti mengingatkan ya, Pak Jokowi ini, orang seperti Pak Jokowi itu bisa muncul ke tampuk pimpinan nasional itu karena kita demokrasis. Kalau tidak demokratis, kita tidak bisa membayangkan orang seperti Pak Jokowi itu bisa tiba-tiba muncul jadi gubernur dan jadi presiden. Nah, itu yang sering harus kita ingatkan, bahwa Jokowi selalu klaim atau timnya klaim Jokowi membangun demokrasi. Loh, Jokowi datang ketika demokrasi sudah ada, sudah diletakkan oleh Habibie, diletakkan oleh diurus lebih bagus oleh Gus Dur, diteruskan oleh Ibu Mega, dan disempurnakan sehingga orang melihat SBY sebagai tokoh demokrasi dunia tuh, karena SBY diminta memimpin banyak forum internasional soal demokrasi. Sekarang justru Pak Jokowi membatalkan seluruh inisiatif awal waktu kita membangun demokrasi dengan ciri-ciri yang jelas, penunjukan kepala daerah, dikeluarkannya perpu, dibatalkannya undang-undang KPK, dikondisikan undang-undang Minerba yang menguras lingkungan. Jadi seluruh kebijakan Pak Jokowi itu membatalkan apa yang telah diletakkan sejak reformasi itu. Nah, orang hanya ingat bahwa Jokowi bikin ibu kota, iya, tapi itu bukan pameran demokrasi, itu justru kecongkakan, karena demokrasi justru diabaikan, dikendalikan supaya tidak ada orang yang mengkritik beliau di dalam pembangunan yang sifatnya mercusuar.
dan berujung pada mangkrak pasti. Ya, dan saya kira Pak Jokowi pasti ingin juga mewariskan demokrasi itu kepada anak cucunya, atau minimal kepada anak cucu dan menantu dulu, karena semua mereka ini sekarang proses terpilih melalui proses yang demokratis ya. Proses dalam negara demokrasi, bukan proses demokratis, lain lagi itu. Ya. Ya, orang dengan mudah lihat bahwa dinasti Jokowi itu berlindung di balik kepemimpinan Pak Jokowi yang masih punya pengaruh politik walaupun sedikit dan diasuh oleh modal gede yang disebut oligarki itu. Jadi orang akan lihat lagi inline oligarki akan beternak dinasti, kira-kira begitu, beternak dinasti. Bukan dinasti yang tumbuh secara meritokrasi, tapi dia diternakkan juga akhirnya. Itu yang kita hindari supaya kita ingin siapapun yang mau masuk dalam politik, entah dalam urusan dinasti atau urusan profesi, betul-betul tumbuh karena kemampuan individualnya, bukan karena dukungan-dukungan palsu dari para penjilat. Oke, terima kasih Bung Rocky ya. 0% tetap ya. 0% adalah dinasti demokrasi gitu ya. Thank you. Oke.